Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Oke. Mudah-mudahan kita sehat semuanya dalam kondisi situasi yang sangat krisis ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap sehat selalu ya. Baik, kita akan membahas sekarang salah satu bagian penting dari marketing adalah mengenai jasa ya. Jadi sektor jasa ini adalah sektor yang sangat penting dan bahkan semakin ke depan sektor ini semakin penting ya. Mohon maaf, ini belum saya jelaskan kan sebelumnya ya? Udah belum? Hah? Halo? Sudah saya jelaskan belum? Halo? Sudah saya jelaskan sebelumnya belum? Atau oleh Pak Kir? Belum ya? Hah? Belum, oke, baik, ya. Belum, oke, baik. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, apa yang kita pelajari di dalam sektor jasa ini ya? Mengapa kita mempelajari sektor jasa ini ya? Kemudian apa yang kita maksudkan dengan jasa? Kemudian apa tantangan dalam jasa tersebut? Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan bauran pemasaran ya. Nah, ini apa relevansinya? Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan fungsi manajemen ke dalam pemasaran. Atau tadi mengintegrasikan pemasaran ke dalam fungsi manajemen lainnya. Dan yang terakhir tentu adalah mengembangkan bagaimana strategi pemasaran jasa. Nah, inilah kira-kira ruang lingkup ya dari kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan kita cepat bisa kita selesaikan. Baik, apa yang kita maksudkan dengan jasa? Ya, kita sekarang membahas mengenai apa yang kita maksud dengan jasa. Ya. Nah, apa pentingnya? Kita akan melihat apa pentingnya jasa. Ya, kita lihat bahwa di sini, pertanyaan pertama ya, ini data yang lama. Data yang lama itu bahwa jasa memberikan kontribusi 60% dari GDP dunia. Oke, jadi pertanyaan berikutnya ya. Nanti 10 negara, ini kan ada peserta 10 nih. Nanti dicari negara 10 itu persen jasa itu berapa persen terhadap kontribusi ekonomi ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga semua ekonomi di dunia, di negara-negara, jasa itu adalah sektor yang sangat penting. Nah, apalagi yang sekarang ini, kalau kita perhatikan, coba pengeluaran apa yang nggak berkurang pada saat krisis seperti ini, bahkan naik, salah satunya di bidang jasa. Ah, betul ya, itu jelas jasa telekomunikasi ya. Bahkan Malaysia itu sudah lebih maju dari kita ya, menggratiskan internet untuk mahasiswa. Nah, kira-kira setuju nggak tuh bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Setuju ya. Nah, ini gagasan ini dikemukakan oleh rektor IPB kita, alhamdulillah ya. Idenya fresh idea dikemukakan oleh pemerintah. Jadi sebelumnya tidak ada rektor lain yang mengemukakan hal tersebut ya. Nah, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Tapi pemerintah juga uangnya dari mana gitu kan. Ya. Oke, baik. Nah, yang selain internet, komunikasi apalagi yang sektor jasa yang kita terus naik permintaannya? Apa kira-kira? Apa? Nah, kurang. Delivery. Oke, bagus ya. Apa lagi? Delivery. Apa? Jasa kesehatan.
ya, mungkin nggak langsung dengan rumah sakitnya ya, tapi mungkin apa namanya, dalam bentuk obat mungkin ya, obat dan suplemen. Tapi kalau jasa orang datang ke rumah sakit, sekarang kalau nggak terpaksa benar, mungkin menghindari ya, karena itu kan bisa jadi sumber penularan juga di rumah sakit itu, ya. Baik. Nah, berikutnya kalau kita lihat, ternyata eh, jasa itu memberikan sektor pekerjaan yang sangat banyak. Ya, ini cukup menarik nih ya. Jadi pertanyaan yang kedua, nanti dicari informasinya berapa sektor ya jasa menyediakan tenaga kerja. Nah, tapi yang paling penting ini dalam 5 tahun terakhir, tolong diingat ya, dalam 5 tahun terakhir ini industri jasa halal Islamic destination ini luar biasa tumbuh dan berkembangnya, ya, termasuk Islamic banking. Nah, nanti Bapak presentasikan. Sudah dapat semua informasinya tadi Bapak dan Bisma? Sudah dapat ya? Oke, baik. Halo? Terdengar? Wah, ini putus-putus lagi nih. Oke, terdengar ininya? Ya, ya. Ini ternyata di saya yang putus ya, bukan di bapak-bapak. Maklum nih tinggal di desa nih, ya. Oke, baik. Ini terputus juga sharingnya nih. Oke, mohon maaf ya. Uh, Oke, ya. Jadi ini adalah apa namanya data. Oke, sebelum itu mungkin eh, jadi area jasa ini juga dari sisi market ini tumbuh dengan pesat, ya. Banyak produk yang ditawarkan sekarang itu jasa. Nah, terutama di internet itu jasa apa yang sangat tumbuh berkembang, yang sekarang ini muncul. Kenapa? Digital bank, oke. Tapi yang paling sekarang menonjol itu dalam situasi sekarang itu adalah ini, video conference aplikasi. Ya, itu permintaannya juga meningkat ya. Banyak orang yang tidak kenal dengan Zoom sekarang jadi kenal. Banyak orang yang tidak pernah langganan itu sekarang berlangganan ya. Jadi aplikasi video conference ya. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini adalah kontribusi jasa terhadap global gross domestic product. Saya ulangi ya, GDP ini gross domestic product. Ternyata manufaktur ini 32%, agriculture 4%, dan jasa 64%. Tapi ini datanya cukup lama, 2008. Oke, jadi yang saya minta nanti setiap mahasiswa satu negara mengamati berapa perkembangan kontribusi dari sektor jasa tersebut. Oke, nah berikutnya ini adalah negara. Jadi nanti dengan mencari informasi negara tersebut juga akan diketahui berapa persennya susunannya. Ternyata ini menarik ya. Hong Kong, Cayman Island, dan Jersey ini kontribusinya lebih dari 90%. Ya. Indonesia ini menarik 41%, tapi itu 2008 kan. Sekarang sudah 12 tahun lewat, mungkin datanya akan berubah. Saudi Arabia, nah, ada yang tahu nggak berapa jumlah jamaah haji umroh setiap tahun yang datang ke Arab Saudi? Ada yang tahu mungkin? Dari seluruh dunia ya. Datanya dari mana Pak? 2 miliar. 2 miliar sih kayaknya nggak mungkin ya.
kalau itu mungkin masuk akal ya, 110 juta. Nah, saya menduga jangan-jangan jumlah tempat yang paling banyak dikunjungi yaitu tadi Makkah dan Madinah tersebut ya. Nah, sayangnya datanya itu mungkin perlu diverifikasi. Karena kalau berdasarkan tourist destination, itu negara yang paling banyak dikunjungi itu 5 tahun yang lalu itu Bangkok, itu mengalahkan Inggris. Tetapi datanya itu diambil berdasarkan data konsumen yang menggunakan kartu kredit. Nah, kita tahu sendiri kan, jamaah kita yang pakai kartu kredit kira-kira berapa persen? Ada yang bisa menebak? Nah, ya artinya datanya itu underestimate gitu. Jadi kalau penghitungannya berdasarkan orang yang masuk, saya menduga 2 kota itu mungkin yang paling banyak dikunjungi ya, dibandingkan dengan negara yang lainnya. Ya, silakan. Oke, baik, berikutnya kita akan lihat value added by service industry categories. Oke, ini gambaran di Amerika. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu buat PPT seperti ini, cuma di negara yang diamati. Ya. Nah, saya meyakini bahwa transport, utility, and communication mungkin akan bertambah besar. Nah, yang menarik di sini, ternyata industri dan eceran itu masuk kategori jasa. Kenapa? Padahal mereka itu jual barang, makanan, minuman gitu, pakaian. Tapi kenapa disebut sebagai industri jasa? Oke, ada yang bisa sharing? Saya ulangi, mengapa sektor eceran, toko, department store itu dianggap sebagai sektor jasa? Padahal mereka itu benar-benar menjual barang dan jasa, makanan, minuman, pakaian. Nah, itu pertanyaannya. Oke, tadi karena sektor yang konsumtif. Oke, coba, apalagi alasannya? Oke, silakan. Coba dipikirkan. Oke. Berikutnya kita bahas mengenai apa yang kita sebut dengan bagaimana mengelompokkan sektor jasa. Ya, saya ulangi. Bagaimana mengelompokkan sektor jasa.